saya Adnan Syahputra, dan tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Tasawuf yang diampu oleh dosen kami Ibu Dr. Nimah Royani MA. Saya akan membahas tentang ajaran akhlak dan tasawuf. Adapun akhlak, menurut definisi itu berasal dari kata khuluqun yang artinya adalah budi pekerti dan tingkah laku atau tabiat. Adapun akhlak ini menempati posisi kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Mahmudah yang maknanya adalah terpuji. Jadi akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan terpuji. Adapun akhlak yang kedua itu akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Jadi ini adalah melawan daripada akhlak mahmudah tadi. Adapun ciri-ciri akhlak yaitu perbuatan yang telah berada dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perbuatan yang muncul dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Dan yang lalu di sini ada tujuan pembentukan akhlak. Jadi apa tujuan pembentukan akhlak? Yaitu tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mempersiapkan ihsan yang menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mampu mengajak orang lain ke jalan yang benar. Dan yang keempat, membentuk manusia yang loyal kepada agama Islam. Adapun manfaat daripada akhlak adalah mendapatkan tempat yang baik dalam masyarakat. Yang kedua, disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, manifestasi kesempurnaan iman. Yang keempat, keutamaan di akhirat, dan banyak lagi. Lalu saya akan membahas tentang tasawuf. Adapun tasawuf secara etimologi itu memiliki banyak makna pengertian. Di antaranya adalah kita mengaitkan kepada ahlus suffah, yang mana adalah orang-orang yang hidup di masjid, Islami masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf ini asal katanya diambil dari kata sofa, yang berarti orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya orang-orang yang mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu membahas tentang ajaran tasawuf dalam Islam, yaitu pokok ajaran tasawuf. Yang pertama yaitu mengambil jarak. Mengambil jarak ini maksudnya mengambil jarak daripada nafsu dan ikatan duniawi untuk lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada zikir, yaitu memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan amaliyah lainnya. Yang ketiga itu ada kasyaf, yaitu tersingkapnya tabir, yaitu mengalami pengalaman spiritual yang lebih dalam dan menyadari atau merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu insanul kamil, yaitu tujuan utama tasawuf mencapai derajat insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Lalu itu ada tujuan-tujuan untuk mempelajari akhlak tasawuf. Di antaranya adalah mengembangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah mencapai penyatuan dengan Tuhan. Yang ketiga memurnikan diri, mendorong hati untuk menjauhkan dari sifat-sifat negatif dan lebih kepada sifat-sifat positif. Lalu yang keempat memberi bimbingan spiritual. Mereka yang memberikan bimbingan spiritual agar membantu dalam perjalanan menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah manfaat tasawuf bagi umat muslim. Jadi tasawuf ini bisa dikatakan juga adalah tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Dengan bertasawuf maka hati seorang akan bersih sehingga menemukan kedamaian dalam kehidupan. Yang kedua, penyakit resah, gelisah dan patah hati akan hilang yaitu dengan tasawuf. Nah, bagaimana seorang yang bertasawuf, maka akan Allah hilangkan kesan-kesan daripada hatinya. Lalu yang ketiga adalah jika ajaran tasawuf ini diamalkan oleh seorang muslim, maka akan bertambah teguh hatinya dan keimanan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.